Cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengeran? Kedengeran, Kak. Oke, terima kasih. Selamat sore, teman-teman. Semoga kabarnya sehat selalu ya. Tetap semangat meskipun sore-sore waktunya santai-santai, teman-teman masih harus belajar. Langsung saja kita mulai. Kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dalam hati, semoga diberi kelancaran dan kemudahan dalam menyerap apa yang akan kita pelajari sore hari ini. Oke, langsung saja kita bahas PR yang kemarin. Kemarin yang saya jadikan PR itu adalah pertanyaan mengenai author's attitude sama tone of the passage. Kemarin sorry ya, pertanyaan yang nomor 3-nya salah teks, malah dimasukin ke yang our forebears itu. Harusnya dia kan masuk ke yang specific question ya, yang termite itu. Tapi it's okay, semuanya benar kok. Saya yakin semuanya paham harus di mana ngambil jawabannya. Well, untuk pertanyaan mengenai author's attitude di nomor 3, kalau PR kemarin ini pertanyaan nomor 1, sama tone of the passage itu jawabannya sama, cara mencari jawabannya sama, baca kalimatnya, lalu perhatikan apakah dia memunculkan kata-kata bermakna positif atau bermakna negatif. Secara umum biasanya bisa diambil dari 1, 2, 3 kalimat awal biasanya sudah mencerminkan apa yang akan dibicarakan gitu ya. Jadi sudah tercermin apakah tone sama author's attitude-nya positif atau negatif. Misalnya untuk bacaan ini kita cukup baca kalimat pertama saja. Kalimat pertama berarti di bagian sini our forebears had a deep respect for tradition and the accepted way of doing things. Katanya, our forebears itu artinya nenek moyang. Ini forebears. Nah, katanya nenek moyang kita memiliki penghormatan yang dalam terhadap tradisi, dan cara-cara mereka dalam melakukan banyak hal. Nah, ketika kita membaca kalimat pertama, nuansanya sudah berbeda. Dia sudah memunculkan bentuk positif dari kata ini, dari frase a deep respect. Respect kan artinya penghormatan gitu ya, hormat. Jadi a deep respect, dia memberikan kekaguman, bisa jadi seperti itu, atau dia memberikan perasaan yang dalam, penghormatan yang dalam dari situ. Nah, kalau teman-teman baca kalimat itu saja, satu frasenya dia sudah menunjukkan makna positif, maka di nomor 3 teman-teman bisa eliminasi opsi jawaban yang bermakna negatif. Atau kalau misalkan memang belum yakin, teman-teman boleh lanjutkan ke kalimat yang kedua. Kalau yang ini sebenarnya nggak masalah mau dibaca semua, karena kalimatnya juga kan pendek, paragrafnya juga pendek. Jadi teman-teman kalau masih belum yakin, teman-teman bisa baca ke kalimat yang kedua. Berarti sampai so well itu. It was their complete adherence to rules that enabled them to do many things so well. Adherence itu artinya kesetiaan. Berarti sudah sama tone-nya dengan respect tadi. Tadi respect penghormatan, sekarang muncul adherence. Adherence itu artinya kesetiaan. Adalah kesetiaan mereka yang, to rules-nya. Adalah kesetiaan mereka terhadap rules, aturan-aturan that enabled them, yang memungkinkan mereka to do many things so well, untuk melakukan banyak hal dengan baik.
Jadi kalau mereka tidak punya kesetiaan terhadap aturan-aturan yang diberikan, ya mereka tidak mungkin menjalankan tradisi atau menghormati tradisi itu. Nah, berarti udah sekali lagi dari dua bagian itu di respect sama adherence, kita bisa tahu bahwa baik author's attitude, pandangan penulis, ataupun tone of the passage-nya pasti positif. Berarti yang nomor 3, kita eliminasi dulu opsi yang maknanya negatif. Opsi yang maknanya negatif mana? Indifferent. Indifferent bisa langsung disalahkan karena indifference itu artinya acuh. Berarti nggak peduli gitu ya. Terus yang bravo juga bisa dihilangkan karena critical berarti kan dia bersifat mengkritik. Lalu yang delta sarkastik juga bisa dihilangkan karena sarkastik kasar berarti nggak mungkin dong orang dia menunjukkan deep respect kok di situ. Berarti sudah yang tersisa adalah opsi yang Charlie. Admiring di situ cenderung positif maknanya, artinya mengagumi. Dengan dia bilang deep respect, dengan dia bilang complete adherence, kemudian di situ ada so well dengan begitu baik katanya, jadi kan dilebihkan. Berarti si penulis kagum terhadap apa yang dia tuliskan, isi dari tulisannya. Berarti jawabannya nomor 3 Charlie. Kalau yang nomor 3 sudah ketemu jawabannya Charlie, maka yang nomor 4 tone of the passage juga pasti sama dengan yang nomor 3. Pasti di situ opsi-opsinya yang muncul adalah positif. Jadi yang negatif bisa langsung dibuang aja. Yang negatif mana? Misalnya kalau yang nomor 4, yang alpha, sad, sedih. Kan kita nggak sedih sama sekali ketika baca ini. Terus critical, jelas. Bravo, critical di nomor 3 tidak dipilih, maka Charlie di nomor 4 juga tidak boleh dipilih. Humorous, humorous berarti kan lucu gitu ya, humor. Kan kita nggak ketawa juga ketika baca bacaannya, maka humorous bisa jadi salah. Maka yang benar mana? Yang benar adalah complimentary. Complimentary secara makna artinya memuji atau pujian, bersifat memuji. Orang kalau sudah memuji berarti kan dia suka gitu ya atau kagum. Maka kata complimentary maknanya sama dengan kata admiring, seperti itu. Jadi kalau teman-teman jawab Charlie di nomor 3, maka harusnya teman-teman jawab Bravo di nomor 4. Kalau teman-teman jawabnya nomor 3 Charlie, tapi ternyata nomor 4 jawabnya Charlie juga misalnya, nah itu nggak masuk akal, nggak make sense. Karena ingat, tone of the passage sama author's attitude itu sama. Jawabannya menjelaskan hal yang sama. Itu untuk jawaban author's attitude sama tone of the passage. Berikutnya kita lanjutkan ke jenis pertanyaan spesifik di bacaan berikutnya. Nah, yang ini. Mari kita perhatikan dulu opsi jawabannya atau kita perhatikan dulu jenis pertanyaannya. Yang nomor 1 itu dia specific question. Specific question karena di situ yang ditanyakannya adalah yang mana katanya makhluk tanah yang paling banyak. Jadi penghuni tanah yang paling banyak. Berarti ini kan keyword-nya. Nah, maka ini pertanyaan stated. Jawabannya pasti ada di bacaan. Stated detail. Bandingkan sama yang nomor 2. Nomor 2 di situ juga memunculkan keyword, yaitu might sama springtails. Tapi karena ada kata except yang dimunculkan, maka artinya jawabannya pasti tidak ada di
bacaan. Jadi yang harus kita pilih adalah jawaban yang tidak ada di bacaan. Ini yang dinamakan dengan unstated detail. Berarti kalau di nomor 1 kita nyari fakta, di nomor 2 yang kita cari adalah bukan fakta. Seperti itu. Yang nomor 3, pertanyaan nomor 3, di situ muncul keyword-nya saja. Tidak ada kata except, berarti stated detail, jawabannya pasti ada di bacaan. Lalu berikutnya nomor 4, tidak ada except juga atau not true, berarti dia masuk ke dalam bentuk stated juga. Nomor 5 stated. Berarti yang bukan fakta hanya 1 di nomor 2 saja. Mari kita cari jawabannya di bacaan. Nomor 1 yang ditanyakan adalah the most numerous inhabitants of the soil. Numerous, kalau teman-teman sudah ngecek di kamus atau sudah tahu makna sebelumnya, numerous itu artinya very much atau so many, sangat banyak. Inhabitants artinya penghuni. Berarti intinya pertanyaannya penghuni tanah yang paling banyak gitu ya, yang jumlahnya sangat banyak. Mari kita cari letak keyword-nya di bacaan. Keyword untuk nomor 1, the most numerous inhabitants of the soil, ada di paragraf kedua, di bagian ini. Of all soil dwelling creatures. Creatures artinya makhluk hidup, dwelling artinya mendiami atau yang tinggal. Nah, kalau ketemu frase ada stripnya seperti ini, ada stripnya, itu nerjemahinnya dari belakang. Jadi teman-teman terjemahin dari sini dulu. Creatures-nya dulu, terus dwelling. Berarti makhluk hidup yang mendiami tanah. Berarti gitu. Dari semua makhluk hidup yang mendiami tanah, berarti letaknya ada di situ ya. Sudah sepakat. Saya tandai lagi, ini keywordnya, soil dwelling creatures. The most abundant are mites and springtails. Kalau teman-teman ngecek kamus atau kalau teman-teman tahu, abundant itu artinya berlimpah. Artinya berlimpah. Berarti berlimpah maknanya sama dengan numerous ya. Numerous kan sangat banyak. Numerous. Nah, berarti jawabannya ada di situ. Dari semua makhluk hidup yang mendiami tanah, the most abundant, yang paling banyak are mites and springtails. Adalah mites and springtails. Udah, jadi jawabannya adalah Charlie yang memunculkan mites sama springtail ada di situ. Ada di Charlie. Ya, dicatat. Jawaban nomor 1 ada di paragraf kedua baris pertama. Berikutnya yang nomor 2. According to the passage, all of the following are true about mites and springtail, except. Kita cari dulu di mana letak mites and springtails-nya. Lalu nanti samakan apakah mites and springtail itu make new soil, membentuk tanah yang baru, ataukah resemble insect? Resemble itu artinya mirip atau serupa. Berarti kalau they resemble insects artinya
mereka menyerupai serangga atau mirip serangga. Mirip atau menyerupai. Lalu yang Charlie, they form the lower end of the food chain. Mereka membentuk rantai makanan paling akhir, paling bawah. Atau delta, they hibernate for the winter. Jawabannya adalah delta. Mite sama springtail itu tidak berhibernasi pada musim dingin. Karena kalau kita lihat posisinya yang nomor 2 itu, kalau tadi yang ditanyakan adalah mite sama springtails, berarti kan lokasinya ada di sini ya. Ada di paragraf 2 juga. Nah, maka kita lihat lanjutan kalimatnya. The most abundant are mites and springtails. Makhluk hidup yang paling banyak adalah mite sama springtail. Insect-like critters. Insect-like critters. Ingat kata saya kalau nemu frase ada garisnya seperti itu, maka nerjemahinnya dari belakang. Berarti dari sini dulu, makhluk hidup, like seperti, insect serangga. Makhluk hidup seperti serangga. Berarti ini parafrase untuk opsi Bravo. Like di situ maknanya sama dengan resemble. Boleh teman-teman tandai yang jawabnya salah. Like maknanya sama dengan resemble. That literally eat their way through caverns of subterranean vegetation. Sampai situ tidak ada lagi, lanjutkan bacanya. The tiny egg-like mites lay their eggs on plant matter, which their larvae eat and convert into fresh soil. Convert into fresh soil itu opsi alpha, make new soil. Jadi di situ kata fresh sama dengan kata new. Convert merubah gitu ya, merubahnya menjadi tanah yang baru, tanah yang segar. Lanjut lagi. The bright color springtails are named for their ability to leap long distance during their search for decomposed plant matter to eat. Both mites and springtails, ketemu lagi sama keywordnya di sini, are prey to a host of soil-dwelling predators. They thus ensure one end of the food chain. Itu opsi yang Charlie. Mereka membentuk rantai makanan paling akhir. End of the food chain. Udah, karena sudah ketemu 3 fakta, berarti sisanya bukan fakta, pasti jawabannya. Makanya jawabannya yang delta. Berikutnya pertanyaan nomor 3 yang ditanyakan adalah example of predator and prey. Predator and prey itu jawaban keywordnya ada di sini. Ini prey-nya, ini predators-nya. Yang ditanyakan adalah example, contoh. Contohnya ada di sini, such as. Such as artinya kan misalnya. Dia sama dengan example. Berarti kalau ditanyakan contoh dari prey, mangsa sama predatornya, pemangsanya di situ adalah moths that feed on earthworms. Berarti jelas ya, makhluk yang disebutkannya seperti katanya moth yang menjadi makanan untuk earthworms. Jadi jawabannya yang Charlie. Berikutnya nomor 4. Yang ditanyakan adalah living underground during the winter. Living underground during the winter. Kalau kita nyari living underground, underground itu ada di paragraf keempat. Ini underground. Underground di bawah tanah. During the winter, mereka tinggal di bawah tanah selama musim dingin. During the winter-nya,
diambil dari sini. Hibernating. Hibernating kan berhibernasi. Makhluk hidup yang berhibernasi biasanya kan selama musim dingin gitu ya. Berarti keyword yang nomor 4 itu ada di situ. Yang ditanyakan adalah yang mana yang tinggal di bawah tanah selama musim dingin. Nah, di situ disebutkan ada chipmunk, ada turtles, and salamanders. Karena di opsi tidak ada chipmunks, tidak ada turtles, maka jawaban yang benar adalah yang delta. Jawabannya salamander. Berarti yang delta. Lokasinya di situ ya, di paragraf keempat. Seperti itu. Yang kelima, pertanyaan nomor 5. According to the author, the contribution that all the animals mentioned in the passage make to their habitat is. Kontribusi semua hewan yang disebutkan dalam bacaan terhadap habitatnya adalah, gitu kan? Apakah jawabannya alfa? They form the food chain. Ingat ya, keywordnya all animals. Berarti kalau all animals, semua makhluk hidup yang disebutkan tadi. Misalnya, tadi yang disebutkan adalah di paragraf kedua ada mite sama springtails gitu ya. Terus kemudian, nah ini prey to host itu, mana tadi contohnya moles ini sama earthworms. Terus yang berhibernasi di situ chipmunk, turtle sama salamanders. Berarti kalau di situ opsinya adalah alpha, they form the food chain. Pertanyaannya, apakah semua makhluk hidup membentuk rantai makanan? Jadi semua yang ada di bacaan ini hewannya membentuk rantai makanan atau tidak? Jawabannya tidak. Rantai makanan, food chain tadi hanya ada di bagian sini. End of the food chain-nya itu kan. Berarti hanya untuk mole sama earthworms tadi. Juice-nya di sini bisa juga ke mite sama springtails juga. Berarti yang membentuk rantai makanan adalah mite sama springtail. Kemudian yang Charlie, they find safety in the soil. Mereka menemukan keselamatan dalam tanah. Find safety in the soil sama dengan hibernating. Sama dengan hibernating. Makhluk hidup berhibernasi, diem di dalam tanah selama musim dingin, itu kan tujuannya cari aman, ya kan? Biar nggak kedinginan, atau biar nggak mati, dan lain sebagainya. Berarti hibernating. Nah, yang berhibernasi, apakah semua makhluk hidup yang disebutkan? Tidak. Hewan-hewan yang disebutkan berhibernasi di dalam tanah adalah 3 makhluk ini di contohnya. Chipmunks, turtle, sama salamanders. Gitu. Berarti Charlie pasti salah. Yang delta, they convert plant material to new earth. Convert material itu mana tadi? Ada convert tanah. Nah, ini ya. Ada convert di situ. Terus di situ ada plan. Nah, plan meter itu sama dengan material di sini. Berarti ini ada di bagian situ yang delta. Mana yang convert plan material? Di situ disebutkan mites berarti ya. Terus di situ ada springtails. Berarti hanya 2 makhluk itu. Artinya tidak semua alfa, tidak semua hewan melakukan Charlie, tidak semua hewan delta. Maka kalau kita lihat keseluruhan dari bacaannya, bravo, they work the soil. Maksudnya, semua yang mereka lakukan itu berhubungan dengan tanah.
Dari mulai Mite sama Springtail sampai ke sini ke paragraf keempat, Chipmunk, Turtle, sama Salamander. Semuanya berhubungan dengan tanah. That's why jawabannya adalah yang Bravo. Berarti kalau di PR yang waktu saya masukin ke Classroom, dia jadi nomor 7. Nomor 7 jawabannya Bravo. Banyak yang salah di bagian situ, harus hati-hati. Sampai nomor 5 di sini, atau nomor 7 di soal PR, ada yang mau bertanya silahkan. Ada yang mau mengklirkan sesuatu? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 6. According to the passage, all of the following are true of chimpanzee communication, except. Jangan lupa tandai kata except-nya biar teman-teman tidak keliru. Yang ditanyakan, keyword-nya adalah chimpanzee communication. Ingat, jawabannya nanti pasti bukan fakta dari chimpanzee communication. Chimpanzee communication pasti ada di baris-baris awal. Kalau di situ primata, simpansenya menggunakan kata primata. Sama aja ya, simpanse kan masuk ke dalam hewan primata. Terus komunikasinya ada di sini. Communication. Nah ini, communication systems ini. Berarti cari apakah komunikasinya simpanse itu less sophisticated than human atau tidak. Sophisticated artinya maju, berarti kalau dia less sophisticated, less berarti sedikit gitu ya. Less sophisticated berarti sedikit maju daripada human language atau tidak lebih maju daripada bahasanya manusia. Less sophisticated merupakan fakta dari simpanse communication karena dia ada di bacaan. Tepatnya ada di baris kedua. Di sini ada less sophisticated. Berarti ini benar faktanya. Terus yang kedua, apakah komunikasinya simpanse itu observable? Observable itu berarti bisa diamati di alam liar, in the wild. In the wild. Maka wild-nya di sini. Nah, ini ada wild. True, but chimpanzees use gestures and many voice sounds in the wild. Jadi kita tahu bagaimana komunikasinya simpanse di alam liar. Mereka menggunakan gestur, menggunakan bahasa tubuh, dan many voice sounds, menggunakan bunyi-bunyian. Berarti ini fakta. Yang Charlie, it uses gesture. Jelaslah, tadi kan sudah kebaca, ada di situ uses gesture. Ya udah, karena Alpha Bravo Charlie adalah fakta mengenai komunikasi simpanse, maka jawaban yang harus kita pilih adalah delta. It is as versatile as human communication. Versatile artinya serbaguna, segala bisa. Berarti maksudnya ya canggih lah, ibaratnya seperti itu. Nah kan tidak bertentangan sama less sophisticated-nya. Itu nomor 6. Nomor 7, the passage states that the ability of chimpanzee to learn symbolic language in certain situation is due to. Due to artinya karena. Nanti kalau teman-teman ketemu sama kalau teman-teman ketemu sama bentuk jutsu, nggak bisa diklik.
Jutsu, dueto. Jutsu nanti maknanya sama dengan owing to. Owing to. Owing to maknanya sama dengan because of. Apa artinya because of? Because karena berarti ya. Bisa karena because of atau bisa disebabkan oleh atau dikarenakan. Berarti di situ katanya bacaan menyatakan bahwa the ability of chimpanzees, kemampuan simpanse to learn symbolic language, untuk mempelajari bahasa simbolik in certain situation, dalam kondisi tertentu dikarenakan oleh apa? Alpha, their territoriality, dari wilayah mereka, teritorial. Bravo, their use, penggunaan mereka, if gestures and voice sounds in the wild, berarti apa namanya? Ketika mereka menggunakan gestur sama suara, atau yang Charlie, their natural talent, dari emang sifat alaminya mereka aja memang seperti itu. Atau yang Delta, their use of the American Sign Language, kemampuan mereka dalam menggunakan bahasa isyaratnya Amerika, katanya. Maka kita lihat the ability of chimpanzee itu ada di baris ke 1, 2, 3, 4. Ada di baris keempat. Chimpanzee seem to have a natural talent for learning symbolic language. Jadi to learn symbolic language-nya ada di baris keempat. Di parafrase, asalnya menggunakan to infinitive diganti dengan menggunakan preposition. For learning symbolic language, under controlled situation maknanya sama dengan certain situation. Ada situation sama condition. Under controlled condition artinya di bawah kondisi yang dikontrol. Berarti di setting dulu gitu ya kondisinya gitu. Nah, sama maknanya dengan certain situation. Certain situation artinya situasi tertentu. Berarti kan situasi tertentu ini bisa jadi juga dikontrol, dibuat-buat gitu ya. Nah, maka kalau ditanya dikarenakan apa? Sebabnya apa? Kenapa mereka bisa mempelajari bahasa isyarat? Nah, jawabannya di situ. Chimpanzees seem to have a natural talent. Simpanse kelihatannya memiliki bakat alami untuk mempelajari bahasa isyarat di bawah kondisi yang terkontrol. Seperti itu. Jadi jawabannya yang nomor 7 adalah Charlie. Berikutnya nomor 8 yang ditanyakan adalah Wushu, simpanse Wushu. Simpanse Wushu, Wushu itu ada di baris ke-4 masih. Di sini ya, ada name Wushu. Yang ditanyakan adalah Wushu. Apakah yang alpha, Wushu itu was able to associate some signs with activities after a year? Mereka bisa menggunakan beberapa isyarat dalam kegiatan-kegiatan setelah 1 tahun. Apakah Bravo use fewer than 175 signs to communicate? Menggunakan lebih sedikit dari 175 isyarat untuk berkomunikasi? Atau Charlie was fluent in the American Sign Language? Dia lancar dalam menggunakan bahasa isyaratnya Amerika? Atau yang Delta, could read and write? Jawabannya yang Charlie. Dia lancar dalam
bahasa isyarat Amerika. Kenapa tidak alfa? Katanya di situ, Washu itu dilatih to communicate with humans. Dia dilatih untuk berkomunikasi dengan manusia. Tapi di situ tidak disebutkan mampunya dia berkomunikasi berapa lama. Berarti yang bikin salah alfa adalah after a year-nya. Sementara yang Bravo, kesalahannya itu kan ada ya di sini 175 language-nya gestures ini. Nah, kesalahannya ada di sini. Ada di less than-nya ini. Secara makna, kata less sama viewer itu maknanya sama. Kurang dari. Atau lebih kurang gitu ya. Berarti kan kurang dari. Nah, kesalahannya Bravo itu gara-gara no-nya nggak masuk. Kalau penulisnya bilang si Washu itu bisa menggunakan no less than, tidak kurang dari 175, berarti batas minimalnya adalah 175. Tapi ketika di opsi jawaban dia bilang fewer than 175, berarti under 175, ya kan? Batas angkanya di bawah 175. Makanya yang Bravo itu salah. Yang Delta juga salah. Karena si Washu itu dilatih melakukan kegiatan yang dilatihnya itu hanya makan sama minum. Dia tidak dilatih untuk membaca dan menulis. Gitu ya, itu kesalahannya. Kalau yang Charlie gimana, Miss? Yang Charlie kan tidak disebutkan juga bahasa isyaratnya Amerika atau bukan gitu. Ya maklumi aja, ini kan soalnya soal TOEFL. Basicnya TOEFL adalah American English. Berarti yang dia ceritakan semuanya tentang Amerika atau berada di Amerika. Maklumi saja seperti itu. Daripada nggak ada jawaban yang benar semua kan, bikin repot. Jadi yang kemungkinan paling benar adalah yang Charlie. Next, nomor 9. Nomor 9 yang ditanyakan adalah Sarah. Sarah's ability to read and write. Oh, si Washu itu tadi cuman dilatih buat makan sama minum. Yang dilatih buat nulis ternyata si Sarah. Gitu ya. Berarti si Sarahnya yang dilatih buat minum, makan, buat baca sama nulis. The passage states that Sarah's ability to read and write was judged by. Bacaannya mengatakan bahwa kemampuan Sarah untuk membaca dan menulis was judged by. Dilihat dari, intinya gitulah. Judge di situ kan dilihat dari. Dilihat dari apanya? Kita tahu si Sarah itu mampu buat baca sama nulis dilihat dari apanya. Maka mari kita lihat bagian Sarah. Sarah itu ada di another simpanse, lanjutannya Washu. Ini Washu, nah di sini Sarah. Another simpanse named Sarah was taught to read and write with plastic symbols. Diajarkan untuk membaca dan menulis with plastic symbol dengan simbol-simbol plastik and acquired a vocabulary dan dia memahami serangkaian vocab yaitu sekitar 130 different words, kata yang berbeda. To the extent yang artinya gitu, to the extent yang bertujuan atau yang artinya kurang lebih seperti itu. Yang artinya she obeyed sequence of written instructions given with the symbol. Sarah obeyed
Obeyed artinya mematuhi. Mematuhi serangkaian instruksi tertulis yang diberikan dengan simbol-simbol. Di bacaan ada kata obeyed, mematuhi, jadi kata kerja. Di opsi jawaban ada kata bendanya, yaitu obedience. Jadi teman-teman tandai di Charlie, obedience itu bentuk noun dari obey. Kalau obey mematuhi kata kerja, kalau obedience kata benda artinya kepatuhan. Berarti tadi kemampuan Sarah untuk membaca sama menulis itu dilihat dari kepatuhan dia terhadap instruksi-instruksi yang diberikan dalam bahasa isyarat. Charlie. Terakhir, nomor 10, according to the author, spoken symbolic language is. Spoken symbolic language itu ada di baris pertama. Agak balik lagi ke atas ya, it's okay, nggak apa-apa. Cuma satu kok yang bolak-baliknya, nggak semuanya harus bolak-balik. Nih, spoken language. Di situ sudah langsung dikatakan sejak baris pertama, sejak kata pertama. Only humans have a spoken symbolic language. Hanya manusia yang memiliki bahasa simbolis sama bahasa percakapan. Spoken itu dibicarakan. Seperti itu. Berarti jawabannya bravo. Symbolic language is spoken symbolic language is only available to humans. Hanya berlaku untuk manusia. Hewan gimana? Kalau hewan yang tadi, dia pakai gestur, pakai simbol. Tapi dia nggak pakai spoken, dia cuman pakai sound, bunyi-bunyian aja. Jadi bahasanya tidak bisa dipahami karena bukan spoken itu tadi. That's all buat PR-nya. Sampai situ ada pertanyaan? Silahkan kalau ada yang mau bertanya dari PR yang kemarin, minggu lalu. Aman semuanya? Aman. Saya jawab sendiri ya, nggak apa-apa. Aman. Next, kita lanjutkan ke jenis pertanyaan spesifik yang berikutnya, yaitu pertanyaan mengenai vocabulary. Nah, ini biasanya yang paling ditakuti oleh teman-teman yang ambil tes TOEFL. Kalau teman-teman belum siap secara vocabulary gitu ya, kayaknya kalau reading saya vocabnya belum siap, maka jangan dulu ambil tes TOEFL. Tapi kalau misalkan memang sudah punya rencana bulan sekian mau tes TOEFL atau nanti tahun depan saya mau tes TOEFL, berarti mau tidak mau harus nyiapin dulu vocabnya. Karena mau nggak mau, vocabulary ini memang berpengaruh banyak sama readingnya teman-teman. Bukan hanya ketika menjawab pertanyaan, bukan pas pertanyaan vocabnya aja, tapi juga untuk memahami keseluruhan isi bacaan. Jadi teman-teman harus hati-hati gitu ya. Harus benar-benar ngerasa, oh vocab saya sudah cukup untuk mengikuti ujian TOEFL kalau mau skornya tinggi. Vocabulary questions ini kalau di pertanyaannya TOEFL lumayan banyak yang ditanyakannya. Jadi jumlah soalnya lumayan banyak, jadi harus benar-benar siap. Nah, intinya ada 3 cara yang bisa dilakukan untuk menjawab pertanyaan mengenai kosakata. Kosakata asing gitu ya. Jadi meskipun kita nggak tahu makna kosakatanya secara langsung, kita bisa kok melihat dari ciri-ciri atau indikator-indikator yang disediakan oleh si pembuat soalnya atau oleh si penulisnya. Misalnya yang pertama, untuk memahami makna suatu kata, kita bisa lihat dari structural clues.
Struktural itu berarti kalau kita bilangnya grammar gitu ya. Dari tanda bacanya atau dari segi grammar yang diberikan. Nah, itu bisa dijadikan sebagai acuan ketika memahami kata yang kita nggak tahu artinya. Misalnya yang menjadi struktural clues itu example. Jadi nanti kemungkinan si pembuat soal itu memberikan contoh-contoh ke kita agar kita paham maksudnya dia itu kemana. Kata yang asing tadi, yang susah tadi itu artinya apa. Examples berarti bisa teman-teman ketahui dari kata-kata yang mengacu ke example. Misalnya seperti tadi ya, pertanyaannya ya jelas lah. Kalau example ada bentuk example itu sendiri atau mungkin ada for example. Atau seperti tadi di bacaan, selain for example, dia bisa juga diganti dengan such as itu ya. Nah, itu juga menanyakan contoh. Atau mungkin kalau dia nggak pakai kata-kata seperti ini, dia mungkin menggunakan singkatan. Misalnya singkatan EG ini ya. Nah, EG, kalau teman-teman ngelihat tulisan EG dalam kurung misalkan, terus ada tulisannya EG. Nah, EG itu artinya contohnya. EG. Itu diambil dari bahasa Yunani, dijadikan singkatan. EG, contoh. Atau mungkin bisa dilihat dari tanda baca. Kalau misalkan memang tidak ada kata-kata seperti for example, such as, atau tidak ada singkatan EG, maka teman-teman bisa lihat dari tanda baca. Tanda baca yang bisa dijadikan sebagai acuan adalah titik 2. Nah, titik 2 biasanya kan dia ngasih tanda contoh gitu ya, menjabarkan contoh. Atau mungkin koma paralel. Jadi koma paralel itu ada bentuk koma yang banyak. Nah, ada bentuk koma-koma, nah itu biasanya masuk ke dalam contoh-contoh. Seperti itu. Itu untuk example. Terus yang kedua, si penulis mungkin restatement. Restatement itu dia menyatakan kembali, bisa menggunakan bentuk parafrase, disebutkan ulang dengan kata-kata yang berbeda, atau mungkin biasanya kalau restatement, dia menggunakan kata yaitu kalau dalam bahasa Indonesia. Yaitu atau merupakan. Nah, bahasa Inggrisnya yaitu atau merupakan yang pertama nanti muncul bentuk that is, kemudian namely, itu artinya yaitu juga. Atau bisa jadi, ini lanjutannya ke sini ya, biar kelihatan. Atau bisa jadi ada bentuk adjective clause. Nah, sama Mr. Pudin sudah belajar bentuk adjective clause. Nah, adjective clause bisa digunakan untuk menjelaskan kata-kata yang asing. Makanya di situ kan judulnya structural clues, berarti ada hubungannya sama structure, ada hubungannya sama grammar nanti indikatornya. Sama dengan apositif. Apositif itu artinya struktur yang digunakan untuk menjelaskan kembali. Kurang lebih si apositif ini dia sama seperti restatement. Tapi biasanya kalau apositif dia menggunakan koma. Biasanya ada 2 koma biasanya. Jadi lihat aja komanya. Mudah-mudahan sih pernah dibahas sama Mr. Pudin apositifnya. Itu biasanya ada di adjective clause kok. Jadi jangan khawatir. Seperti itu. Sudah dicatat? Saya hapus. Cara yang kedua untuk menganalisis makna kosakata asing adalah dengan menggunakan word path. Word path itu artinya bagian kata atau penggalan kata. Misalnya, kalau sebuah kata diawali oleh imbuhan re, itu artinya again, lagi. Misalnya,
Write, menulis. Berarti kalau diawali oleh rewrite, itu artinya menulis lagi gitu ya. Atau tulis lagi. Rerun, berarti kan dijalankan kembali gitu ya, rerun. Atau lari lagi boleh. Pokoknya kalau suatu kata diawali oleh imbuhan re, dia bermakna again. Atau yang waktu itu kita bahas, ada not certain sama uncertain gitu ya. Jadi ketika suatu kata diawali oleh imbuhan un, dibacanya an, atau diawali oleh in, atau diawali oleh impossible misalnya, impossible, unimportant, uncertain, intoleran, misalnya gitu ya. Toleran kan toleransi. Berarti kalau intoleran dia tidak bertoleransi. Terus apalagi diskualifikasi. Nah, kalau ada kata-kata ini, satu lagi kontra. Kalau muncul imbuhan-imbuhan ini, berarti makna katanya dia negatif. Berarti pasti ada unsur tidaknya. Seperti important itu penting, tapi kalau unimportant berarti jadi tidak penting. Certain itu tertentu atau jelas. Berarti kalau uncertain artinya tidak jelas dan seterusnya. Nanti boleh teman-teman searching awalan-awalan kata yang dia bisa memiliki atau menambah arti gitu ya. Nah, itu bisa teman-teman gunakan sebagai indikator mencari makna suatu kata. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak jago dalam structure, nggak jago dalam grammar, kemudian vocab-nya juga misalnya word path-nya juga nggak tahu, maka teman-teman bisa menggunakan cara yang ketiga dan cara yang paling umum gitu ya. Jadi cara yang ketiga yaitu dengan melihat konteks adalah cara yang paling umum digunakan oleh orang-orang untuk mencari makna suatu kata. Nah, konteks ini cara melatihnya yang waktu itu saya ajarkan. Jadi teman-teman baca tanpa lihat kamus gitu ya. Baca kalau ketemu kata-kata sulit jangan lihat kamus. Jadi latih sense of vocabulary-nya. Dilatih gitu. Nah, maka perhatikan catatan di bawahnya. Secara umum, soal vocab, ketika muncul soal vocab, ketika muncul soal vocab, kita harus jeli melihat vocab yang ada di sekitar vocab yang ditanyakan. Jadi harus lihat kiri kanannya, vocab yang ada di sekitar. Bisa sebelum atau sesudahnya. Lalu jangan lupa simpulkan. Nah, biar lebih jelas, kita ilustrasikan dengan contoh soal yang di bawah mengenai tornado. Perhatikan, yang ditanyakan di situ adalah kata propel. Nah, kayaknya aneh gitu ya, asing. Apa sih artinya propel? Nah, kalau saya lebih suka analisis dulu dari opsi jawabannya. Jadi ABCD-nya dilihat dulu, siapa tahu saya ngerti. Move misalnya. Move itu kan kosakata yang mudah, kosakata yang sering kita dengar, move on gitu ya. Nah, move ini artinya dia bisa pindah ya kan. Dia juga bisa maknanya bergerak. Nah, itu move. Terus develop juga sama, kata yang common lah, yang umum. Develop itu artinya berkembang. Lalu destroy. Destroy juga lumayan umum. Destroy itu sama dengan damage, artinya menghancurkan. Terus ada inhibit. Inhibit ini kurang lebih sama seperti inhabit,
artinya mendiami, jadi yang tinggal. Nah, kalau opsi jawabannya tahu artinya, maka nanti enak. Tinggal ganti aja kata propel yang ada di bacaan dengan kata-kata ini. Nah, propel itu ada di paragraf kedua, baris kedua. Ini ya, propel itself. Nah, berarti kita lihat dulu maknanya. Gak usah dari awal lah, dari sini aja. An average. An average tornado might propel itself at a speed of 15 or 20 miles per hour. Jadi katanya rata-rata tornado mungkin propel itself. Propel sendiri, berarti gitu ya, kan kita nggak tahu tuh makna propelnya apa. Propel sendiri pada kecepatan 15 sampai 20 mil per jam. Berarti kita coba masukkan pakai move. Rata-rata tornado mungkin bergerak sendiri pada kecepatan 15 sampai 20 mil per jam. Itu kalau pakai move. Nyambung ya, ada kemungkinan jawabannya move. Terus yang bravo. Rata-rata tornado mungkin berkembang sendiri pada kecepatan 15 sampai 20. Oh, masih ada harapan. Masih enak lah buat diterjemahin pakai berkembang. Kayaknya yang nggak enak yang Charlie sama Delta. Rata-rata tornado mungkin menghancurkan dirinya sendiri pada kecepatan. Loh, ini lagi ngomongin badai nih, tornado. Terus dia menghancurkan dirinya sendiri. Kan nggak masuk akal ya kan, illogic. Berarti bisa langsung disalahkan tuh, nggak mungkin. Maknanya adalah destroy. Apalagi inhibit, mendiami. Masa rata-rata tornado mungkin mendiami dirinya sendiri pada kecepatan gitu kan? Kan nggak mungkin. Jadi C sama D nggak mungkin jadi jawaban. Maka opsinya antara A sama B. Kira-kira pakai move atau pakai develop? Propel itu maknanya sama dengan move atau sama dengan develop. Jangan dulu buka kamus. Perhatikan kata-kata yang muncul di sekitarnya. Mana yang paling pas? Kalau kita lihat dari konteksnya, kita bisa menjadikan bagian ini sebagai acuan. Ini. Pada kecepatan 15 sampai 20 mil per jam. Yang menggunakan satuan kecepatan, apalagi mil per jam gitu ya, itu apa? Move, bergerak, atau develop, berkembang? Ayo, kira-kira mil per jam digunakan buat apa? Buat gerakan atau buat perkembangan? Gerakan. Gerakan. Maka yang paling cocok maknanya untuk propel adalah move. Gitu. Nah, itu dengan cara ngira-ngira. At least kita sudah tahu jawabannya alfa. Ketika lagi latihan, misalkan nggak yakin nih, kan latihan. Kalau latihan boleh buka kamus. Kalau ujian nggak boleh buka kamus. Maka untuk memastikan benar nggak nih propel itu sama dengan move, boleh buka kamus. Tapi ingat urutannya jangan salah ya, jangan buka kamus dulu baru baca bacaan. Tapi baca dulu bacaannya baru buka kamus. Tujuan buka kamusnya adalah untuk memastikan. Mari kita lihat, apakah propel sama dengan move atau tidak. Kita cari kata propel. Propel. Nah, kelihatan teman-teman? Propel. To push or move something somewhere. Mendorong atau menggerakkan sesuatu ke suatu tempat. Berarti benar ya, ada kata yang sama. Propel sama dengan move. Ada move-nya di situ. Berarti benar jawabannya. Propel maknanya sama dengan move. Tuh, gitu. Jadi nanti senang sendiri kalau kita nebak dulu, ternyata benar gitu ya. Beda kalau kita nyari dulu terus benar.
Ya kalau buka kamus mah pasti benar. Makanya nebak dulu, baru nanti cek kamus. Oh, ternyata tebakan saya benar. Karena yang bisa teman-teman lakukan ketika stuck di vocab ya cuma satu, nebak makna. Jadi harus latihan menebak dari mulai sekarang. Mari kita coba pertanyaan yang nomor 2, masih di bacaan yang sama. Di situ yang ditanyakan adalah kata devastating. Kata devastating ini kata yang nggak asing kalau teman-teman sering baca. Atau apa ya lihat bahasa Inggris lah, English text. Ini termasuk yang common dan termasuk dasar juga. Devastating itu maknanya sama dengan damage. Berarti sama dengan destroy yang tadi ya. Apa artinya? Hancur, Merusak. menghancurkan. Betul. Merusak atau menghancurkan boleh. Destroy sama dengan broken gitu ya. Boleh. Maknanya merusak. Nah, beda sama yang nomor 1. Nomor 1, vocab yang ditanyakannya kita nggak tahu. Tapi opsi jawabannya kita tahu semua. Bandingkan sama yang nomor 2. Secara kata yang ditanyakan, devastating itu kosakata yang sangat mudah. Tapi perhatikan opsi jawabannya. Saya yakin di antara 4 kata ini ada yang teman-teman nggak tahu. Delicate misalnya, destruktif misalnya gitu ya. Pasti kan nggak tahu. Kalau describe mah umum lah, udah describe, deskripsi gitu kan sama. Ini kan menjelaskan artinya. Sama seperti determine. Determine itu artinya menentukan. Nah, 2 kata itu teman-teman tahu describe sama determine. Jadi kan sudah kelihatan maknanya tidak sama dengan devastating. 2 tahu, 2 tidak tahu. Yang B sama C ini anggaplah tidak tahu artinya. Delicate sama destruktif itu apa ya? Asing buat saya misalkan. Berarti kalau sama sekali tidak tahu artinya, ya mau tidak mau harus nebak berarti. Beda ya. Jadi lebih enak kosakata yang ditanyakannya kita nggak tahu, tapi opsi jawabannya kita tahu, daripada yang ditanyakannya kita tahu artinya, tapi opsi jawabannya kita nggak tahu artinya. Jadi lebih enak pola soal seperti nomor 1 daripada nomor 2. Tapi kita nggak bisa milih, nanti tergantung yang ngasih soalnya, mau ngasih polanya yang mana, yang kira-kira opsi jawabannya tahu semua, atau yang ditanyakannya tahu semua. Berarti kalau udah kayak gini nih, udah 2, cap-cip-cup aja deh, nebak aja. Devastating itu maknanya sama seperti delicate atau destruktif ya, nanti tebak aja. Nah, setelah nebak, oh kayaknya B, oh kayaknya C. Silahkan cek di kamus. Nanti ketemu. Kalau buka kamus pasti ketemu jawabannya. Devastating itu maknanya sama seperti Charlie. Destruktif. Kalau teman-teman tahu artinya. Destruktif itu maknanya merusak. Seperti itu. Jadi kalau ketemu sama pola soal seperti nomor 2 ini untuk pertanyaan vocabulary, mau tidak mau tebak aja jawabannya. Seperti itu. Itu ilustrasinya. Sisanya nomor 3 sampai bawah silakan dikerjakan. Ini ya. Ini silakan dikerjakan untuk minggu depan. Saya mau lanjutin dulu materinya. Nah, jenis pertanyaan yang ketiga untuk soal spesifik. Sampai vocab dulu, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, saya lanjutkan. Reference, transition, sama information location. Itu pertanyaan spesifik berikutnya. Saya bahas dulu dari yang pertama, dari reference.
Reference ini dia bentuknya menanyakan pronoun, jadi di situ bentuknya pronoun reference, berarti dia menanyakan rujukan dari kata ganti. Menanyakan rujukan dari kata ganti. Berarti yang ditanyakan adalah kata benda yang digantikan. Biasanya akan muncul bentuk refers to di pertanyaannya. Nah, ini termasuk soal yang gampang jawabannya. Jadi teman-teman harus pastikan nanti ketika ujian bagian sini teman-teman benar semua jawabannya. Harus dipastikan seperti itu. Karena gampang. Yang harus diperhatikan adalah yang pertama, perhatikan bentuk referensinya, pronounnya, ada bentuk subjek, ada bentuk objek, ada bentuk posesif, kepemilikan, ada bentuk demonstratif, kata tunjuk, ini, itu, ada bentuk indefinite pronoun artinya kata ganti yang tidak tentu, one, bisa seseorang, bisa sesuatu, gitu ya. Some, beberapa, nah itu kan nggak jelas rujukannya. Another, yang lain, several, sama seperti some, beberapa, itu juga nggak jelas. Terus ada specified item. Specified berarti itemnya sebenarnya spesifik. Itemnya sebenarnya spesifik. Misalnya this concept, kan sebenarnya sudah jelas konsep ini. Tapi tetap ditanyakan konsep apa, berarti nanti gitu. That dilemma, dilema itu. Dilema yang mana? Kan bisa jadi gitu. This works, karya-karya ini atau pekerjaan-pekerjaan ini. Pekerjaan-pekerjaan yang mana? Pertanyaannya seperti itu. Those ideals, cita-cita itu. Cita-cita apa? Tetap ditanyakan meskipun spesifik. Cirinya ya biasanya tetap pakai demonstratif ini. This, that, these, those. Kurang lebih pakai itu. Sama tambahkan satu lagi ya. Tambahkan di sampingnya specified item, itu ada bentuk conjunction. Atau di sini namanya relative pronoun. Nama pronounnya relative pronoun. Relative pronoun ini adalah conjunction yang digunakan dalam adjective clause. Jadi mestinya teman-teman udah nggak asing sama bentuk ini. Misalnya who, terus whom, terus which gitu ya. Ada that tapi biasanya jarang. That-nya biasanya ke sini lah. Kalau untuk adjective clause-nya ya ini. Who, which, whom. Yang ditanyakannya itu. Nah, itu bentuk pronoun yang biasa ditanyakan. Sekarang cara mengerjakannya. Tips mencari kata benda rujukan. Selalu terjemahkan kalimatnya. Terjemahin dulu kalimatnya. Lalu dahulukan kata benda yang muncul sebelum kata ganti. Jadi katakanlah ini pertanyaan reference. Misalnya di sini ada it. Berarti kan yang ditanyakannya it ini refers to what gitu ya. Merujuk ke siapa. Maka dahulukan dulu kata benda sebelumnya. Berarti cek titik sebelumnya, ini misalkan kalau masih ada lagi, cek lagi kata bendanya, cek lagi kata bendanya. Kalau sebelumnya di sini tidak ada, nggak ketemu yang maknanya nyambung, maka cek setelahnya. Berarti ingat tahapannya, cek dulu sebelumnya yang ini, baru nanti cek setelahnya, tahapan yang kedua. Seperti itu. Cek maknanya dari situ. Nah, tapi ingat nanti kata benda yang dipilih itu harus sesuai dengan kata gantinya. Itu ada kalimat yang rada rancu. Perhatikan kesesuaian kata ganti dengan kata yang digantikannya. Dengan kata yang digantikannya. Yang digantikan di sini maksudnya kata benda rujukan tadi.
yang digantikan dalam kurung noun rujukan. Kata benda yang digantikan. Seperti itu. Kesesuaian yang harus diperhatikan, apakah jumlahnya tunggal atau jamak. Jadi teman-teman harus bisa membedakan bentuk ini, mana yang tunggal, mana yang jamak. Bukan tugas saya ya menjelaskan itu. Jadi pastikan di structure, di kelas structure teman-teman bisa membedakan mana bentuk tunggal, mana bentuk jamak. Kemudian mana yang menyatakan manusia, mana yang bukan. Biasanya person sama non-person ini dia masuk ke adjective clause. Yang tadi berarti. Pertanyaannya mencakup who, whom, atau which. Nah, itu menanyakan manusia atau bukan. Kemudian gendernya, jenis kelaminnya. Berarti gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan. Itu ya. Berarti tugasnya teman-teman, pastikan teman-teman tahu agreement-nya. Jumlah tunggal jamaknya yang mana di antara semua ini. Terus yang digunakan untuk manusia yang mana, yang digunakan untuk gender laki-laki yang mana, perempuan yang mana. Pastikan teman-teman tahu itu. Nah, di bawah ada latihan yang bisa teman-teman gunakan sebagai rujukan yang tadi. Berarti latihan menganalisisnya dari sini. Tidak berbentuk soal TOEFL, ABCD, tapi teman-teman harus menganalisis dari bacaannya. Misalnya kalau di sini adalah pertanyaan nomor 1, it, berarti nanti teman-teman cek dulu dari sana ya. Ke belakang, baru nanti ke depan. Tapi ingat, sebelum nyari kata benda rujukannya, teman-teman harus nerjemahin dulu ini. But it is mainly vegetable material. Tapi katanya itu umumnya adalah bahan sayuran. Jadi si it-nya adalah sayuran. Nah berarti pertanyaannya it-nya merujuk kemana? Yang berhubungan sama sayuran. Kalau kita baca bagian awalnya dari sini, berarti kan ketemu sama simpanse food gitu ya. Throughout the year, sepanjang tahun, simpanse food is quite varied. Makanannya simpanse itu sangat bervariasi. Tapi itu umumnya berbentuk sayuran. Berarti yang berbentuk sayuran adalah makanannya. Maka di sini di nomor 1 teman-teman tulis jawabannya. It sama dengan simpanse food. Gitu ya. Terus yang nomor 2. Yang nomor 2 yang ditanyakan adalah them. Jadi teman-teman baca dulu dari awalnya. Dari kalimat awalnya. At time, seiring waktu, however, the Gombe Park, namun the Gombe Park loaded with insects, dipenuhi oleh serangga-serangga seperti termite, ant, sama caterpillars, ulat. And the chimpanzees will eat huge numbers of them. Dan simpanse akan makan mereka dalam jumlah yang banyak. Nah, berarti pertanyaannya, mereka yang dimaksud siapa? Ayo jawab, mereka yang dimaksud siapa? Insect termite. Jawabannya cukup inseksnya saja. Karena termite-nya, ants-nya, caterpillars itu kan contoh dari serangga. Jadi kita ambil yang nomor 2, them-nya jawabannya sama dengan insects. Gitu. Nomor 3, 4, dan seterusnya, cara kerjanya seperti itu, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan ya, PR lagi. Minggu depan kita samakan. Ada pertanyaan untuk bentuk reference-nya? Kalau tidak ada,
Saya lanjutkan satu lagi materinya, masih ada 10 menit. Saya lanjutkan materinya ke sini, transition. Transition kalau dilihat dari artinya itu perpindahan. Bisa diterjemahkan dengan kata perpindahan. Perpindahan di sini yang dimaksud adalah perpindahan paragraf. Jadi dalam soal transition, kita diminta untuk menebak informasi apa yang mungkin ada pada paragraf sebelum sama paragraf sesudahnya. Paragraf sebelum nanti disebut dengan preceding, paragraf setelah disebut dengan following. Ilustrasinya seperti ini. Misalnya ini adalah paragrafnya TOEFL. Misalnya dia terdiri dari 1, 2, 3 paragraf misalnya. Nah, pertanyaan preceding itu dia menanyakan ini. Apa yang muncul pada sebelum paragraf pertama. Jadi kemungkinan sebelum paragraf pertama itu ada pembicaraan mengenai apa? Itu preceding. Kalau following yang ditanyakan yang sesudah. Kalau paragrafnya ada 3, berarti following itu ada di paragraf paling akhir, berarti di sini. Apa yang mungkin dibahas setelah paragraf terakhir? Kurang lebih seperti itu pertanyaan mengenai following. Maka, untuk menjawab pertanyaan preceding, teman-teman harus membaca kalimat pertama pada bacaan. Berarti kalau preceding itu menanyakan paragraf sebelum, teman-teman baca kalimat pertama, paragraf pertama. Misalnya bagian itu, baca. Lalu kira-kira sebelum membahas ini, sebelum membahas kalimat yang ini, kira-kira si penulis membahas tentang apa? Seperti itu. Jadi ada kata-kata kira-kira. Kalau following berarti baca kalimat terakhir dari bacaan. Kalau misalkan di situ ada 3 paragraf, berarti teman-teman harus baca kalimat terakhir di paragraf terakhir. Jawabannya pasti ada di situ. Tapi kita harus menyimpulkan. Seperti itu. Misalnya, kita lihat contoh soalnya. Di pertanyaan nomor 1, di situ ada kata the paragraph preceding. Nah, kalau ada the paragraph preceding seperti ini, maka ini soal transition. Maka ingat, soal transition, preceding, kita harus baca kalimat pertama di paragraf pertama. Karena hanya ada 1 paragraf, berarti kita baca sampai sini. Cosmos. Another program instrumental in the popularization of science was Cosmos. Nah, setelah dibaca, kira-kira sebelum membahas tentang instrumental program lainnya, yaitu Cosmos, bacaannya ngomongin apa dulu ya? Gitu pertanyaannya. Apakah jawabannya alpha? A different scientific television series? Kayaknya nggak ada televisionnya gitu ya. Nggak ada scientific-nya juga. Tapi ada deh science sama scientific itu ya. Nah, ini science, kemudian ini scientific. Oh, bisa jadi alpha jawabannya, teman-teman. Tapi kita cek dulu yang Bravo. Carl Sagan Scientific Achievements. Oh, ada scientific lagi disebutkan, tapi tidak ada Carl Sagan-nya, gitu ya. Oh, berarti bisa jadi bukan. Kita cari yang Charlie dulu. The Pulitzer Prize won by Carl Sagan. Harusnya sih kalau di situ dia memunculkan kata Carl Sagan, harusnya jangan dipilih. Kenapa? Karena lokasi Carl Sagan sendiri ada di baris terakhir ya, ada di kalimat terakhir. Ini kan hanya ada beberapa kalimatnya pendek.
Jadi nggak mungkin itu jawaban untuk preceding karena dia sudah ada di akhir. Preceding itu kan hanya bagian awal saja. Maka Bravo bisa jadi salah, Charlie bisa jadi salah. Gimana kalau yang delta, public television? Kalau television, yang alpha juga nggak ada televisionnya sih. Tapi at least yang alpha itu ada kata different. Kenapa different di situ sangat membantu? Karena di bacaannya muncul kata another. Another itu artinya yang lainnya. Berarti kan kalau ada yang lain lagi gitu ya. Artinya pasti ada jenis-jenis televisi yang berbeda. Seperti itu. Jadi alih-alih pilih opsi delta, mending pilih opsi alpha. Kenapa? Karena selain tadi ada kata scientificnya, di situ ada kata different-nya juga, berbeda. Different di situ mengindikasikan another. Jadi sebelum dia membahas kosmos di paragraf ini, ada bahasan lain gitu ya, atau ada scientific series lain yang dibicarakan. Jadi kita pastikan nomor 1 jawabannya alpha. Nah, kita lihat pertanyaan yang nomor 2-nya. Yang nomor 2 di situ muncul bentuk paragraf following. Hati-hati sama kata following ya. Tidak semua soal yang memunculkan kata following adalah soal transition. Hati-hati. Nggak semuanya yang memunculkan following adalah soal transition. Ciri transition adalah ketika dia memunculkan kata paragraf. Jadi bentuknya seperti ini. Paragraf following itu pasti transition. Berarti ingat, kalau dia menanyakan paragraf following, maka baca kalimat terakhir pada paragraf terakhir. Kalimat terakhir di paragraf terakhir. Paragraf akhir. Berarti kalimat terakhirnya mulai dari sini, the principal writer sampai ke bentuk author. Nah, karena tadi kita sudah punya ancang-ancang bahwa Carl Sagan itu ada di bagian akhir, maka kemungkinan besar jawabannya adalah yang Charlie. Karena di situ kan ngomongin tentang astronomer Carl Sagan. Seperti itu. Jadi gampang ya, tinggal lihat kata-katanya lalu kira-kira simpulkan. Mana yang paling mendekati opsi jawaban. Ada pertanyaan untuk transition? Kalau tidak ada, coba dikerjakan nanti yang soal ini ya, information location. Dia menanyakan lokasi keyword lah, kurang lebih seperti itu. Dia menanyakan lokasi keyword. Jadi nanti di sini menanyakan di mana barisnya. Nah, itu kan in what lines. Jadi yang ditanyakannya lines. Jadi kira-kira kata kunci ini, schedule sama clock time ini, ada di baris berapa sampai berapa. Coba dikerjakan. Sama yang terakhir, materi yang terakhir, implied sama inferred questions, itu juga coba dikerjakan. Karena minggu depan, itu minggu terakhirnya saya. Jadi jatah reading itu cuma 4 kali. Makanya minggu depan berarti bahasannya harus sudah selesai semua ya, sampai yang implied inferred itu. Nah, biar besok kita tinggal bahas aja, tinggal kita samakan aja jawabannya, maka sebisa mungkin soal-soal yang tersisa di modulnya silakan dikerjakan untuk reading terutama. Besok kita bahas. Tidak ada PR yang wajib dikumpulkan, pokoknya PR-nya adalah kerjakan semua sisa-sisa pertanyaan yang ada di modul.
Tapi tidak wajib dikumpulkan. At least teman-teman sudah mengerjakan dulu, baru minggu depan kita bahas semuanya. Sampai situ ada yang mau bertanya? Halo? Tidak ada? Cukup? Oke, kalau cukup, that's all for today. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Oh, yang ikut kelasnya sedikit ya. Biasanya kalau hari Minggu 70-an, sekarang cuma 23. Ayo silakan tampakkan wajahnya. Kita berpose dulu buat dokumentasi. Yuk, yang bisa on cam. Oh, nggak ada. Off cam semua. Baiklah kalau begitu. Itu saja teman-teman dari saya. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi minggu depan insya Allah. Nanti nggak tahu jadwalnya gimana. Kita lihat minggu depan. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, have a nice week. Alhamdulillah.